Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kementerian LHK, penyelamat sumber kehidupan dunia. Budaya kerja kami adalah disiplin, jujur, ikhlas, profesional, tanggung jawab, dan kerjasama. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kami menyelenggarakan pelatihan pendidikan dan pelatihan secara profesional. Saya Gamin Widya Suara di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini akan menyampaikan orientasi program pelatihan resolusi konflik sumber daya alam. Mengapa konflik sumber daya alam sampai sekarang masih terus terjadi? Karena peningkatan populasi manusia yang terus bertambah, sementara lahan atau sumber daya alam relatif tidak bertambah dengan cepat, dan kemudian peningkatan akses terhadap sumber daya alam sendiri semakin meningkat. Tak pelak kemudian perbedaan kepentingan antara para pihak akan selalu terjadi. Namun sebagai pemimpin di muka bumi ini, kita dan para pihak semua diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, para pihak perlu diberikan pelatihan bagaimana menyelesaikan konflik sumber daya alam itu dengan baik. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan pada para pihak, baik aparatur, masyarakat maupun para pihak lain yang terkait dengan sumber daya alam. Di dalam pelatihan ini akan diberikan materi kebijakan, kemudian konsep tentang konflik, pemetaan konflik, dan pemilihan cara penyelesaian, yang terakhir materi tentang negosiasi konflik sumber daya alam. Apa tujuan akhir? Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah setelah pelatihan peserta dapat memetakan konflik sumber daya alam, kemudian membuat pilihan penyelesaian konflik sumber daya alam, dan yang terakhir bisa melakukan negosiasi. Oleh karena itu, sasaran pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kebijakan penyelesaian konflik tentang sumber daya alam. Yang kedua, bisa menjelaskan konsep tentang konflik sumber daya alam. Yang ketiga, dapat melakukan pemetaan konflik. Kemudian yang keempat, bisa melakukan pilihan-pilihan untuk penyelesaian konflik. Yang terakhir, teman-teman bisa melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan ini adalah siapa saja yang berpendidikan minimal SLTA, kemudian bisa aparatur pemerintah, bisa masyarakat pendamping atau pendamping masyarakat, kemudian bisa para pihak siapapun yang terkait dengan sumber daya alam itu sendiri, kemudian memiliki akses internet, dan kemudian mempunyai komitmen waktu untuk mengikuti pelatihan ini secara tuntas. Kemudian siapa yang menghandle pelatihan ini? Pengajar-pengajar pelatihan ini adalah mereka yang menguasai materi dan mempunyai pengalaman di dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Kemudian menguasai metode pembelajaran orang dewasa atau andragogi, kemudian menguasai metode pembelajaran dengan jarak jauh atau distance learning atau electronic learning, dan kemudian bisa mengevaluasi hasil pekerjaan-pekerjaan peserta pelatihan. Bahan apa yang diperlukan bagi peserta? Bagi peserta disediakan bahan ajar baik berupa video pembelajaran, modul berupa bahan ajar, atau lembar penugasan. Peserta memerlukan komputer atau telepon pintar yang bisa mengakses internet. Kemudian tentunya jaringan internet itu sendiri, atau wifi, atau kuota, atau pulsanya. Itu diperlukan demikian. Bagaimana dengan pengajar dan penyelenggara? Pengajar juga memerlukan komputer juga, atau smartphone juga, kemudian jaringan internet juga, kemudian perangkat audio visual jarak jauh yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan peserta, tentunya dengan jaringan internetnya juga. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah Pusdiklat SDM LHK atau Balai Diklat SDM LHK, atau bisa bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan. Nah, berapa lama yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan resolusi konflik sumber daya alam ini? Kita mengalokasikan waktu selama 35 jam pelajaran. Jadi 35 jam pelajaran dengan distribusi, 12 jam pelajaran adalah belajar mandiri, teman-teman bisa membaca materi-materi itu di rumah. Kemudian 11 jam pelajaran dengan metode pertemuan, baik live chatting maupun video conference. Ya. Kemudian yang 12 jam pelajaran berikutnya adalah teman-teman melakukan tugas sesuai yang diminta oleh tutor masing-masing. Ya, jadi ada 35 jam pelajaran, 12 belajar mandiri, 11 bisa pertemuan langsung atau live chatting atau video conference, yang kemudian yang 12 adalah
pelaksanaan tugas. Ya, sehingga materi yang akan kami sampaikan adalah pertama adalah tentang kebijakan penyelesaian konflik sumber daya alam, yang kedua tentang konsep konflik itu sendiri, konsep dasar konflik, yang ketiga tentang pemetaan konflik, yang keempat tentang pemilihan alternatif penyelesaian konflik, yang kelima tentang negosiasi. Oke, itu 5 materi yang perlu kita lewati. Jadi pastikan teman-teman nanti membaca materinya, menonton videonya, kemudian memperhatikan tugasnya dan membuat tugas yang diperintahkan oleh mata pelajaran itu. Yang kedua, pastikan teman-teman ada dan bisa menggunakan komputer atau smartphone. Dan karena ini perlu didukung oleh akses internet, pastikan ada akses internetnya, baik kuota maupun wifi-nya. Yang terakhir adalah pastikan teman-teman punya waktu selama 35 jam pelajaran untuk mengikuti materi ini dengan tuntas sesuai dengan jadwal yang diselenggarakan oleh penyelenggara nantinya. Baik, demikian, selamat berlatih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.